Semoga mendapatkan hasil yang baik. Untuk kelompok 11 boleh meninggalkan grup. Dipersiapkan untuk kelompok 12. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, kita coba uji slide terlebih dahulu. Oke, kelompok 12 dari Universitas Andalas dengan judul Melanospike, Sistem Deteksi Dini Melanoma Maligna dengan metode Transfer Learning dan Deep Estimation terintegrasi IoT. Silakan dicoba. Baik, kita coba slide-nya terlebih dahulu. Sekaligus menyapa, bagaimana kabarnya Ilham? Apakah slide-nya sudah bisa terlihat? Alhamdulillah, sehat Bang. Slide-nya sudah terlihat dengan baik. Selanjutnya, Bang Kolobi, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Ilham, sangat bersemangat sekali. Oke Rizik, bagaimana kabarnya Rizik? Alhamdulillah, sehat. Untuk Bang Elan, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, sangat bersemangat Bang Rizik. Mungkin kita boleh tes slide dulu Bang Devri. Boleh dibantu dulu slide-nya. Di scroll. Lalu cek videonya, boleh? Video boleh di play. Oke, aman. Mungkin sebelum kita mulai karena masih ada sisa waktu, Pak Bu kami izin berdoa sebelumnya. Mungkin kepada teman-teman sebelum kita semoga dilancarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, dikembalikan Bu. Terima kasih. Nanti teman-teman boleh mulai presentasinya di 20.00 ya. Baik. Oke, untuk kelompok 12 kami persilakan presentasi. Tubuh adalah rumah kita dan kesehatan adalah aset berharganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak reviewer yang kami hormati, beserta rekan-rekan inovator muda yang kami banggakan. Tahukah Anda, kanker merupakan penyakit yang menjadi problematika dunia. Kanker berada pada urutan kedua tertinggi penyebab kematian setelah penyakit kardiovaskular. Berdasarkan estimasi Globokan, pada tahun 2020 terdapat 19,3 juta kasus kanker baru dengan jumlah kematian mencapai 10 juta jiwa. Salah satunya yaitu kanker kulit. Kanker kulit dibagi menjadi dua jenis yaitu melanoma dan non-melanoma.
Melanoma maligna merupakan kanker kulit yang paling mematikan. Insidensi melanoma terus meningkat di seluruh dunia. Tercatat pada tahun 2020 terdapat 150.000 kasus melanoma dan 50.000 diantaranya meninggal dunia. Penting untuk diketahui, melanoma dapat menyebar dengan cepat ke bagian tubuh lainnya, terutama jika tidak segera diobati pada stadium awal. Pertanyaannya, bagaimanakah penegakan diagnosis melanoma saat ini? Pemeriksaan fisik dilakukan sebagai pemeriksaan awal yang dilakukan oleh dokter dengan memperhatikan ciri-ciri pada bintik ataupun lesi menggunakan lensa pembesar ataupun dermoskop dengan kriteria A, B, C, D, E. Namun, ketepatan diagnosis melalui pemeriksaan fisik ini sangat bergantung pada kemampuan dan pengalaman dokter, di mana dokter perawatan primer memiliki sensitivitas 14% lebih rendah untuk mendeteksi melanoma dibandingkan dengan dokter spesialis kulit. Selain dengan pemeriksaan fisik ini, juga dilakukan biopsi dengan cara mengambil sampel pada jaringan tubuh, lalu dilakukan pemeriksaan mikroskopis untuk menentukan apakah jaringan tersebut normal ataupun kanker. Namun, proses biopsi ini memerlukan waktu yang lama dan bersifat invasif, sehingga berpotensi menimbulkan infeksi dan perdarahan lokal pada tempat pengambilan jaringan. Melihat berbagai kekurangan tersebut, diperlukan pengembangan diagnosa dengan alat dan bantuan teknologi. Teknologi yang sudah ada masih memiliki kekurangan. Pada produk A, produk ini tidak portable, sangat mahal dengan harga jual 112 juta rupiah dan tidak dapat memprediksi kedalaman melanoma. Sedangkan produk B, hasil output citranya merupakan gambar abu-abu, sehingga diperlukan latihan khusus bagi dokter untuk menganalisanya. Oleh karena itu, kami, delegasi Universitas Andalas, yang beranggotakan M. Kolbi Al-Zikri, Rizik, Elandra, Defri, dan Ilham Hanafi, dengan dosen pendamping yang hebat dan luar biasa, Bapak Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Ilham Dirusdi MT, dengan bangga mempersembahkan inovasi kami yang berjudul Melanospy, Sistem Deteksi Dini Melanoma Maligna dengan metode Transfer Learning Depth Estimation terintegrasi IoT. Bapak reviewer yang kami hormati, kami melaksanakan program ini dalam 6 tahapan, dimulai dari identifikasi permasalahan, pengumpulan data sekunder, hingga pengujian dan evaluasi sistem. Desain dari Melanospy terdiri dari scanner dan kotak elektrikal yang memiliki dimensi 21 x 21 x 14 cm dengan panjang scanner 18 cm. Kreativitas dari inovasi kami terletak pada bagian multispectral imaging, adalah teknik pencitraan non-invasif yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis gambar pada beberapa panjang gelombang. Teknik ini kami gunakan untuk mengukur kedalaman melanoma dengan mengumpulkan informasi pada kanal hijau dan kanal infrared. Adapun tahapan pengolahan citranya dari pengambilan gambar, segmentasi, peningkatan kualitas citra, mengambil nilai tingkat sirkularitasnya, serta nilai intensitas pada kanal hijau dan kanal infrared. Lalu, ketiga nilai tersebut akan diklasifikasikan menggunakan decision tree untuk penentuan kedalaman melanoma menjadi 3 kelas, kecil dari 1 mm, 1 sampai 2 mm, dan lebih dari 2 mm. Transfer learning merupakan salah satu metode yang ada di bidang machine learning. Metode ini dilandaskan oleh prinsip transfer ilmu dari suatu domain awal, yaitu source domain, ke permasalahan yang lain atau target domain. Pada Melanospy sendiri, kami akan mentransfer informasi parameter yang telah ada ke domain permasalahan yang kami ingin selesaikan, yaitu klasifikasi melanoma. Adapun baseline model yang kami gunakan adalah EfficientNet V2. Kami memilih EfficientNet V2 dikarenakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi pada evaluasi standar ImageNet dengan menggunakan parameter yang lebih sedikit, sehingga kami nilai EfficientNet lebih optimal dibandingkan model-model sebelumnya. Adapun transfer learning pada Melanospy kami bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah input untuk memasukkan citra gambar, kemudian bagian fitur ekstraktor. Bagian ini berguna untuk mengekstrak fitur-fitur dari bagian gambar sebelumnya. Fitur ekstraktor mengekstrak fitur-fitur secara bertahap. Dimulai dari layer awal, akan mengekstrak fitur-fitur level rendah, seperti garis dan tepi. Hingga pada layer akhir, akan mengekstrak fitur-fitur level tinggi, seperti objek yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, adalah bagian classifier. Bagian ini akan mengambil fitur-fitur bagian fitur ekstraktor dan mengklasifikasikannya menjadi beberapa kelas. Adapun modifikasi yang kami lakukan terletak pada bagian classifier dan outputnya. Pada bagian output kami akan bagi kelasnya menjadi melanoma dan non-melanoma. Untuk alur penggunaan alat, yang pertama adalah mengisi data rekam medis pasien, yang kedua mengisi inform consent, hingga melakukan beberapa tahapan sampai hasil keluar. Cara penggunaan Melanospy dimulai dengan menekan tombol switch dari Melanospy, tunggu hingga hidup, jalankan aplikasi Melanospy, tunggu LED hijau menyala lalu angkat scanner, kemudian posisikan scanner hingga LED hijau menyala, ambil gambar dengan menekan tombol pada scanner,
Kemudian gambar akan dikirim ke aplikasi untuk dianalisa secara lebih lanjut. Dan untuk pembuatan dan implementasi sistem, kami bagi menjadi beberapa tahapan, yang ini mendesain mekanikal alat, merakit komponen elektrikal, merancang aplikasi, memprogram model machine learning, memprogram metode depth estimation, mengintegrasikan antara hardware dan software, dan yang terakhir, terciptanya prototipe dari Melanospy. Kemudian, pengujian, evaluasi, dan perbaikan sistem. Kami telah melakukan evaluasi pada metode transfer learning dan depth estimation. Kami mengevaluasi transfer learning dengan menggunakan dataset International Skin Imaging Collaboration. Dataset ini telah diverifikasi oleh ahli dermatolog menggunakan metode histopatologi. Kami mendapatkan akurasi sebesar 90,5% dengan sensitivitas sebesar 94,7%. Dan untuk depth estimation, kami mendapatkan akurasi sebesar 92,8%. Kami juga telah melakukan evaluasi bersama ahli dermatolog untuk dinilai kebermanfaatannya. Dan kami telah melakukan evaluasi sistem secara mandiri. Adapun untuk perbandingan solusi, berdasarkan fitur-fitur seperti pendeteksian dini, menampilkan output citra, portable dan ergonomis, prediksi kedalaman melanoma, dan kemudahan penggunaan, dapat dilihat pada tabel bahwa Melanospy jauh lebih unggul dibandingkan produk-produk sebelumnya. Namun, prototipe ini masih perlu penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Adapun luaran dari kegiatan ini diantaranya, yang pertama, terciptanya prototipe sistem deteksi dini melanoma yang terdiri dari alat dan aplikasi pendukung. Kedua, laporan kemajuan, yang mana kami telah mencapai persentase sebesar 100%. Dan yang ketiga, akun media sosial dari Melanospy, yang terdiri dari akun Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan laporan akhir yang merinci seluruh tahapan dalam kegiatan ini yang sedang dalam proses penyusunan. Dari luaran yang telah kami sampaikan, kami telah mencapai tingkat ketercapaian program sebesar 96%. Untuk mencapai target 100%, kami telah merencanakan serangkaian langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, setelah mengikuti PKP 2 pada hari ini, kami akan menyempurnakan sistem Melanospy yang meliputi peningkatan dan penggunaan kamera multispektral dan implementasi teknologi LoRa. Kemudian, kami akan mengajukan ethical clearance dan uji klinis. Selanjutnya, kami akan menyesuaikan dan mempublikasikan artikel ilmiah mengenai Melanospy. Upaya kami juga termasuk untuk memajukan paten untuk Melanospy itu sendiri. Dan yang terakhir, kami akan mengunggah konten wajib dan fiksasi laporan akhir. Kegiatan ini juga berpotensi untuk menghasilkan 3 hal di masa depan. Kegiatan ini berpotensi untuk menghasilkan publikasi artikel ilmiah dari perancangan Melanospy. Kemudian, prototipe yang kami kembangkan dapat menjadi perolehan hak kekayaan intelektual. Dan yang paling penting, prototipe ini akan menjadi inovasi dalam pengembangan teknologi kesehatan. Karena kami yakin teknologi yang kami buat dapat dikembangkan untuk penyakit kulit lainnya. Adapun alokasi dana yang telah kami gunakan sampai saat ini mencapai 96,6%. Dan sisa dari dana tersebut akan kami gunakan untuk menyempurnakan dari sistem Melanospy itu sendiri. Kami juga melakukan publikasi hasil pada media massa regional maupun nasional. Di antaranya portal berita Universitas Andalas, Okezone, Padang TV, dan Koran Jakarta. Serta ada 15 media massa lainnya yang tertarik untuk meliput Melanospy ini. Selain prototipe Melanospy, sebagai luaran tambahan, kami telah berhasil menyelesaikan draft paten, buku panduan penggunaan alat, dan draft artikel ilmiah, serta video luaran kemajuan tambahan yang kami upload pada akun YouTube Melanospy. Berikut beberapa kegiatan yang dapat kami dokumentasikan selama melaksanakan kegiatan meliputi diskusi dengan dokter spesialis kulit dan dokter bedah, diskusi dengan dosen pendamping, serta proses perancangan hardware dan software. Kami berharap inovasi yang ini dapat berkontribusi dalam teknologi bidang kesehatan, agar kami dapat memudahkan screening awal melanoma dan memperkirakan kedalaman melanoma. Karena seperti kata Imam Al-Ghazali, ketika seseorang memiliki ilmu kedokteran dan menggunakannya untuk membantu orang yang sakit, dia adalah seperti orang mujahid yang berperang di jalan Allah. Terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Andalas dan Dirjen Dikti atas segala dukungannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada beberapa detik. Saudara mau pakai? Cukup ya? Cukup. Oke, selamat buat Polpi Al-Sikri dan tim, dosen pendamping yang telah memperoleh pendanaan PKM KC dari Universitas Andalas dengan tema atau judul Melanospy. Jadi kelihatannya idenya menarik ya tadi dari alat-alat yang ada untuk mendeteksi kanker kulit khususnya melanoma. Kemudian saudara kembangkan sendiri dan hasilnya lebih bagus gitu ya. Kelihatannya ceritanya sempurna kayak sinetron gitu. Oke. Ide sederhananya dari mana? Tadi kan ada alat yang sampai 112 juta gitu ya. Kemudian tiba-tiba saudara ada ide untuk membuat
mesin tandingan mungkin gitu ya, yang lebih murah, lebih bisa untuk mendeteksi. Mestinya kan ada alurnya itu, kok bisa gitu. Ini lebih murah. Dasarnya apa? Gitu. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Izin menjawab. Untuk alur perumusan ide yang kami rancang, itu bermula dari kami mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu, Pak. Dari kami mendefinisikan masalah, kami melakukan studi literatur. Apa saja penyakit yang perlu penanganan khusus dan perlu cepat ditangani. Lalu kami menemukan salah satunya penyakit kanker kulit, Pak. Lalu kami melihat alternatif solusi yang dilakukan oleh spesialis kulit atau dokter tenaga kesehatannya, Pak. Dan ditemukan bahwa alternatif solusi tersebut masih memerlukan beberapa bantuan teknologi untuk pengembangannya, Pak. Lalu kami melihat ada 2 produk yang bisa menjadi state of art dari ide kami ini. Lalu kami menganalisa dan ditemukan 2 metode algoritma kecerdasan buatan, Pak, yang yaitu untuk pengklasifikasinya dan untuk memperkirakan kedalaman melanoma. Oke, itu kan AI ya, artificial intelligence berkaitan dengan apa? Sebetulnya alat yang tadi saudara bilang mahal 112 itu kan secara saintifik juga bisa dipertanggungjawabkan. Cuma apa namanya itu mahal, kemudian saudara ide berbasis AI, kemudian apa namanya saudara coba kembangkan. Sekarang pertanyaannya dibalik aja. Apa kelemahan dari alat saudara? Kesannya kan positif semua ya tadi. Apa kelemahannya? Izin jawab Bapak. Silahkan. Untuk kelemahan dari alat kami Bapak, itu yang pertama itu kami menggunakan kamera. Itu kameranya masih belum yang multispektral Pak, yang untuk mendeteksi kedalaman dari alat kami Pak. Nah, kemudian itu untuk resource computing kami kan sekarang masih menggunakan Raspberry Pi Bapak. Itu kalau mau lebih meningkatkan citra yang didapat Pak, itu pengembangan lebih lanjutnya itu harus memiliki mikrokomputer yang memiliki resource computing yang lebih besar daripada Raspberry Pi Bapak, seperti Nvidia Jetson dan sebagainya Bapak. Itu. Izin menambahkan, Pak. Silakan. Untuk kekurangan yang lainnya, dari 2 algoritma yang kecerdasan yang kami gunakan, masing-masingnya sudah siap untuk diuji coba, Pak. Namun dari kedua tersebut belum saling terintegrasi, Pak. Sehingga menimbulkan banyak peluang untuk pengembangan dari alat selanjutnya, Pak. Oke, itu kan masih panjang prosesnya karena alat kesehatan itu kalau mau diterapkan juga prosesnya panjang ya, seperti Iya, benar, Pak. obat itu ada uji in vivo, in vitro, uji klinik gitu. Di Alkes mestinya relatif sama ya, ada step-step yang harus dilalui. Dan ini kalau langsung diuji coba juga agak berat karena tadi saudara udah betul, jadi pakai data apa namanya histori gitu ya, dari rekap medis yang sudah ada, saudara coba ternyata tadi akurasinya 92% ya. Nah itu yang menurut saya sisi bagusnya di situ. Cuma kalau apple to apple tadi ada kameranya memang kurang bagus, dan itu nanti jatuhnya jadi mahal kalaupun apa namanya disempurnakan, jadi tidak murah lagi. Ya, mestinya ya karena tadi keterbatasan dana yang 10 juta plus dari perguruan tinggi jadinya ya seperti itu, ada kameranya yang mungkin kurang bagus dan seterusnya. Oke, saya kira cukup. Pak Eko, monggo. Pak Eko? Iya, sebentar. Maaf nih, layar saya menghilang. Iya, selamat siang semuanya nih, produknya canggih ya, pelatihannya juga bagus. Saya yang ingin tanya tadi, kok jadi lupa? Ya, bentar, maaf, kok jadi blank nih. Itu melatihnya itu jadinya pakai data sekunder begitu ya, ngambil dari web atau gimana?
Izin jawab Bapak. Untuk data latih itu kami ambil dari kompetisi internasional imaging skin collaboration Bapak. Dan dataset yang kami gunakan itu tuh telah diverifikasi oleh ahli dermatolog Bapak dengan menggunakan teknik hispatologi. Jadi untuk validasi dari dataset itu dan labelnya Pak itu sudah teruji Pak. Dan kami juga sudah Bapak. Oke. Nah, tadi salah satu yang menarik itu penggunaan spektral ya. Di berapa tadi. Nah, itu bagaimana caranya bisa mendapatkannya dari kamera yang Anda pakai? Dari kamera yang kami gunakan itu masih menghasilkan output citra berupa RGB, Pak. Namun untuk pengolahannya, kami menggunakan teknik pengolahan citra untuk mengadaptasi, untuk mengambil informasi nilai intensitas lesi pada kanal hijau dan kanal infrared, Pak. Untuk kanal hijau tersebut akan kami ubah indeks dari kanal tersebut akan menjadi kanal hijau dan nilai kanal infrared untuk pengolahan citranya, Pak. Jadi dari berdasarkan ya Pak. Mengapa hijau? Pertanyaan 1. Nomor 2, ya, Pak. apakah memang kameranya itu bisa infrared? Oke Pak. Mengapa hijau? Ini didasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya Pak. Kami mendapatkan sumber inspirasi untuk pengolahan gambar bahwa perkiraan kedalaman tersebut dapat dilakukan menggunakan teknik tersebut Pak. Mengapa menggunakan hijau? Itu jawabannya Pak. Dan untuk kamera yang kami gunakan saat ini masih belum bisa untuk pengambilan informasi data infrared Pak. Jadi memang masih harus ganti kamera ya? Benar sekali Pak. Oke. Saya kira segitu saja sih penasaran saya. Penjelasannya udah cukup jelas sampai teknik melatihnya juga udah dijelaskan. Jadi ya tidak ada yang saya ragukan lagi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Bapak, terima kasih Bapak. Semuanya Pak. Oke, terima kasih buat teman yang sudah melakukan presentasi. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, untuk kelompok 12 boleh meninggalkan room. Kami persiapkan untuk kelompok 13.